Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyudi Rahman, penyuluh perikanan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali berbagi informasi seputar dunia perikanan. Informasi yang akan saya bagikan kali ini merupakan informasi sehubungan dengan kegiatan restocking yang ada di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan restocking kali ini akan diadakan di Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk melihat lebih jelas kegiatan ini, simak terus video berikut ini. Desa Sungai Papuyu merupakan salah satu desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan mata pencaharian penduduknya yang rata-rata mencari ikan, kegiatan restocking dinilai penting untuk menambah populasi ikan rawa yang menjadi komoditas penangkapan para nelayan di desa tersebut. Perlu sobat perikanan ketahui, peran perairan umum dalam kehidupan manusia sangatlah penting, yaitu sebagai sumber air tawar, sumber keanekaragaman hayati, sumber ketahanan pangan, dan sumber perekonomian, sehingga bisa dikatakan perairan umum bersifat multifungsi, multiguna, dan multimanfaat di berbagai sektor pembangunan. Manusia sebagai pemanfaat telah menggunakan perairan umum untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk pertanian, perikanan, pariwisata, serta pasokan air untuk rumah tangga dan industri. Bahkan masih digunakan sebagai penampung buangan limbah. Semua aktivitas manusia itu tentu dapat memberikan berbagai dampak negatif terhadap ekosistem perairan, seperti kerusakan dan hilangnya habitat ikan, punahnya keanekaragaman hayati perairan, termasuk terancamnya keberlangsungan sumber daya ikan. Sobat perikanan, salah satu upaya untuk mempertahankan stok ikan di perairan umum adalah dengan melakukan restocking atau kegiatan penebaran kembali ikan di habitatnya. Beberapa tujuan dari kegiatan restocking adalah untuk meningkatkan keanekaragaman jenis ikan, untuk peningkatan stok ikan yang dapat ditangkap oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya, untuk pelestarian sumber daya benih ikan, dan untuk pemanfaatan sisa-sisa kotoran organik yang dihasilkan dari kegiatan pembudidayaan ikan. Baiklah sobat perikanan, dengan komoditas restocking berupa ikan betok, sudah tepat kiranya kegiatan ini dilokasikan di Desa Sungai Papuyu, mengingat 95% wilayah administrasinya merupakan perairan rawa. Selain sebagai upaya menambah populasi ikan betok di desa tersebut, kegiatan restocking juga diharapkan bisa memberi pencerahan bagi warga sekitar bahwa upaya mempertahankan keberlangsungan suatu jenis ikan dari kepunahan sudah sangatlah penting. Di tengah makin menurunnya populasi ikan di perairan umum, sudah menjadi harga mati, upaya pelestariannya perlu tindakan nyata. Beberapa penyebab menurunnya populasi ikan di perairan umum diantaranya adalah akibat pencemaran, akibat konversi lahan perikanan menjadi perkebunan dan pemukiman, akibat penangkapan ikan secara berlebihan baik legal maupun ilegal, menurunnya ketersediaan pakan alami, penyakit dan parasit ikan, maupun akibat perubahan iklim. Dengan adanya restocking kali ini, salah satu upaya menekan angka penurunan populasi ikan betok di perairan rawa yang ada di Desa Sungai Papuyu telah dilakukan. Baiklah sobat perikanan dimanapun berada, kali ini kita berada di RT 5 Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik. Di wilayah inilah kita akan melakukan kegiatan restocking. Tahapan yang mesti dilakukan saat melakukan penebaran benih ikan restocking pertama-tama adalah dengan melakukan proses aklimatisasi benih di dalam kantong. Aklimatisasi benih ini dilakukan dengan meletakkan kantong-kantong ikan tersebut ke dalam perairan rawa tempat ikan ini akan dilepas liarkan. Biarkan kantong-kantong ikan tersebut terendam antara 15 sampai dengan 20 menit. Tujuan dari perendaman tersebut adalah untuk menyesuaikan suhu air dalam kantong dengan suhu air di luar kantong pasca pengangkutan. Dengan upaya penyesuaian suhu tersebut,
ikan tidak kaget saat ditebar di lingkungan barunya. Dengan kondisi demikian, peluang stres dari ikan dapat ditekan. Langkah selanjutnya, membuka ikatan kantong yang sebelumnya sudah direndam 15-20 menit tersebut dan memasukkan air perairan rawa ke dalam kantong secara perlahan dengan volume air yang dimasukkan kurang lebih sama dengan volume air yang sudah ada di dalam kantong. Setelah itu, biarkan kantong yang sudah diisi air tetap terbuka dan mengapung di perairan kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu, barulah miringkan kantong dan masukkan separuh mulut kantong ke dalam perairan sampai ikan betok yang ada di dalam plastik tertarik untuk keluar dan masuk ke perairan rawa. Sobat perikanan dimanapun berada, dalam kegiatan restocking ada beberapa kriteria lokasi penebaran benih ikan yang mesti diikuti. Pertama, secara ekologis, lokasi penebaran harus memiliki habitat yang masih bagus dan mendukung ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, secara teknis, lokasi penebaran berada di kawasan konservasi atau suaka perikanan atau dapat berada di luar kawasan konservasi yang merupakan habitat alami atau daerah asuhan. Selain itu, lokasi penebaran harus dekat dengan sumber benih atau balai benih agar memudahkan dalam transportasi. Ketiga, secara sosial ekonomis, lokasi penebaran ikan tidak jauh dari sentra pemukiman nelayan, sehingga memudahkan dalam pemantauan, pengawasan, dan pemanfaatan oleh masyarakat nelayan. Dengan meningkatnya kelimpahan ikan di sekitar lokasi penebaran, pada gilirannya nanti diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tangkapan nelayan di perairan tersebut. Sobat perikanan, terkait dengan lokasi penebaran, salah satu kunci sukses pada kegiatan restocking adalah pemilihan lokasi yang tepat, yaitu dengan memperhitungkan kualitas air yang layak bagi ikan, tempat penebaran bukan daerah sentra penangkapan ikan, tempat penebaran bukan jalur lalu lintas angkutan air, tidak terdapat predator potensial, dan ditebar pada tempat yang cocok dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Baiklah sobat perikanan, adapun regulasi yang mengatur mengenai restocking adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 12 Ayat 2 dan Ayat 3. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan, setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pada ayat 3, setiap orang dilarang membudidayakan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan,
dan atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Penebaran ikan juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa danau yang dilakukan restocking kembali, tetapi di danau tersebut mempunyai spesies ikan endemik, maka jenis ikan lainnya tidak boleh ditebar. Sobat Perikanan, pengelolaan perikanan perairan umum sebagai upaya agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan perlu dilakukan secara bijaksana. Untuk menjamin ketersediaan stok ikan, selain menjaga kelestarian sumber daya ikan, kelestarian habitat ikan, dan pengaturan penangkapan, khusus di perairan yang sudah menunjukkan penurunan produksi, perlu dilakukan pemacuan dengan restocking jenis ikan yang tepat. Keberhasilan kegiatan restocking perlu didukung oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan para pelaku usaha di bidang perikanan. Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan kegiatan restocking adalah 1. Pengaturan penangkapan di mana hanya diperbolehkan pada bulan-bulan tertentu. 2. Pengawasan yang intensif baik dari pemerintah, nelayan, maupun kelompok perikanan yang berkompeten terhadap pelestarian lingkungan. 3. Pengalihan usaha dari penangkapan ke usaha budidaya di perairan umum. 4. Penyuluhan yang intensif tentang pentingnya pelestarian sumber daya ikan. 5. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu pihak yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan kelestarian lingkungan. Dan 6. Diterapkannya AMDAL kepada perusahaan yang melakukan usaha di sekitar perairan, serta diberlakukannya aturan dan sanksi dalam pembuangan limbah industri. Baiklah sobat, dari paparan yang telah disampaikan, ada beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan. Pertama, pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum yang kurang bijaksana atau bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya ikan. Kedua, pengelolaan perairan umum yang baik yang diikuti dengan pelestarian sumber daya ikan melalui upaya penebaran ikan atau restocking akan sangat besar manfaatnya bagi kelanjutan produktivitas dan keseimbangan ekosistem perairan. Ketiga, pelaksanaan penebaran ikan atau restocking di perairan umum, maka harapan yang terjadi adalah peningkatan stok populasi ikan di perairan umum, pelestarian keanekaragaman sumber daya ikan, peningkatan produksi ikan di perairan umum guna pemenuhan gizi bagi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau nelayan sekitar melalui peningkatan pendapatan yang merata dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan. Demikian informasi restocking yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat perikanan dimanapun berada. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.